Halo semuanya, saya Fatunali Syafa'a dan saya akan memulai video ini dengan membahas latar belakang dari isu penting yang akan kita bahas, yaitu tentang fluktuasi nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap dunia bisnis di Indonesia. Nah, untuk nilai tukar rupiah sendiri adalah indikator penting dalam mengukur sebuah kestabilan ekonomi suatu negara. Nah, ketika nilai tukar stabil, maka pelaku usaha, investor, dan pemerintah dapat menyusun rencana ekonomi dengan lebih pasti. Namun, jika terjadi fluktuasi yang tinggi, seperti terjadi pada tahun 2025, maka banyak sektor ekonomi yang berdampak langsung, terutama yang bergantung pada impor atau yang memiliki utang dalam mata uang asing. Nah, pada tahun 2025 ditandai dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Nah, ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur dengan melonjaknya harga minyak dan pangan serta perubahan kebijakan moneter yang lebih ketat di negara-negara yang telah menyebabkan investor global menarik dananya dari negara berkembang seperti Indonesia. Nah, akibatnya rupiah mengalami tekanan besar dan dunia usaha pun harus menyesuaikan diri dalam situasi yang penuh tantangan ini. Saya Septian Suradana. Sekarang saya akan menjelaskan teori-teori ekonomi yang menjelaskan mengapa nilai tukar suatu negara dapat berfluktuasi. Yang pertama, faktor inflasi. Negara dengan inflasi rendah cenderung memiliki nilai tukar yang lebih kuat karena harga barang di negara tersebut lebih stabil. Daya saingnya di pasar global juga meningkat. Yang kedua, suku bunga. Ketika suku bunga domestik naik, maka investor asing akan tertarik menanamkan modalnya, sehingga permintaan terhadap mata uang lokal meningkat dan nilai tukarnya menguat. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, investor bisa menarik modalnya, yang menyebabkan depresi mata uang. Yang ketiga adalah neraca perdagangan. Jika ekspor suatu negara lebih tinggi dengan impornya, maka negara tersebut akan menerima aliran devisa yang memperkuat nilai tukarnya. Namun, jika defisit seperti yang sering terjadi di Indonesia, maka negara harus membeli lebih banyak mata uang asing untuk membayar impor, yang menyebabkan rupiah melemah. Nah, selain itu, peran bank sentral juga sangat penting melalui intervensi di pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga. Bank Indonesia bisa menjaga stabilitas nilai tukar. Terakhir, faktor politik dan ekonomi global seperti konflik atau resesi global juga sangat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap mata uang suatu negara. Saya Kurniawan dan sekarang saya akan menyampaikan bagaimana fluktuasi nilai tukar rupiah benar-benar terjadi di tahun 2025 dan apa dampaknya bagi dunia usaha. Pada awal tahun, nilai tukar rupiah sempat melemah tajam hingga 16.200 per US dollar sebelum akhirnya kembali menguat ke sekitar 15.000. Ada beberapa penyebab utama dari gejolak ini. Pertama, kenaikan suku bunga acuan The Fed hingga 5,5% membuat arus modal asing keluar dari Indonesia. Yang kedua, konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak yang meningkatkan biaya impor energi kita. Ketiga, perlambatan ekonomi Tiongkok turut menekankan ekspor Indonesia karena Tiongkok adalah mitra dagang utama. Terus dampaknya sangat terasa bagi sektor industri manufaktur yang mengandalkan bahan baku impor harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Perusahaan yang memiliki utang luar negeri harus membayar cicilan dengan kurs yang lebih tinggi. Namun di sisi lain ada sektor yang diuntungkan seperti ekspor dan pariwisata karena rupiah yang melemah membuat produk Indonesia lebih murah di pasar global. Dan lebih menarik lagi, wisatawan asing. Opini dan juga solusi kelompok. Setelah kami melakukan kajian mendalam, kami menyimpulkan bahwa dunia usaha di Indonesia itu sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, terutama karena tingginya ketergantungan pada impor bahan baku dan juga pembiayaan dari luar negeri. Oleh karena itu, kelompok kami menawarkan beberapa solusi untuk meminimalkan dampak negatif ini. Yang pertama, itu pelaku usaha perlu memperkuat penggunaan bahan baku lokal. Ketergantungan impor membuat perusahaan sangat rentan terhadap naik turunnya kurs. Dengan mengembangkan produksi dalam negeri,
Kita tidak hanya mengurangi tekanan nilai tukar, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri nasional. Yang kedua, perusahaan harus menerapkan strategi hedging atau lindung nilai. Dengan menggunakan instrumen keuangan tertentu, perusahaan dapat melindungi diri dari kerugian akibat perubahan nilai tukar. Meskipun belum banyak digunakan di Indonesia, strategi ini berbukti efektif di berbagai negara lain. Yang ketiga, ada peran pemerintah dan Bank Indonesia yang harus diperkuat. Pemerintah harus menjaga stabilitas perekonomi melalui kebijakan moneter dan juga fiskal yang adaptif, serta memperkuat cadangan devisa dengan kebijakan yang responsif terhadap sektor real. Dunia usaha dapat lebih siap untuk menghadapi gejolak global. Saya Alif Nursaya dan saya akan menutup video ini dengan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi dan analisis kami. Fluktuasi nilai tukar rupiah pada tahun 2025 menjadi tantangan terbesar bagi perekonomian nasional. Ketidakpastian global, tekanan inflasi, dan defisit perdagangan mempererat situasi dunia usaha, terutama sektor industri dan manufaktur, dan terdampak oleh naiknya biaya produksi dan turunnya daya asing. Namun demikian situasi ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Ketahanan ekonomi harus dibangun dengan cara mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha. Dengan strategi ini yang tepat dan sinergi antar sektor, kita dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar untuk keberlangsungan ekonomi Indonesia. Sekian.